Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, sore ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dedet. Beliau seorang doktor, pakar aeroponik. Beliau adalah staf pengajar dari Fakultas Ekonomi Universitas Taman Siswa. Dan beliau sekarang bergerak di perbenihan kentang yang nanamnya di udara. Ya, betul, Pak. Aeroponik. Aeroponik. Itu awal kita bincang-bincang, Pak Dedet. Silakan sambil perkenalkan diri. Siap, oke. Baik. Nama beliau panjang nih, nama Rusia nama beliau ini. Siap. Baik, terima kasih Pak John. Perkenalkan nama saya Dedet De Periki. Ya. Alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Sekarang diberikan jabatan ngajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Taman Siswa. Begitu Pak Joni. Ya. Jadi begini, kebutuhan bibit kentang, kebutuhan kentang Indonesia ini kan sekitar 6 juta ton ada. 6,2 juta ton. 6,2 juta ton per tahun. Konsumsi kita. Ya. Konsumsi. Sementara produksi kita mungkin sekitar 1 juta, 1,5 juta, sekitar itulah. Ya, 1,4 juta ton. Nah, sekitar itulah produksi kita per tahun. Ya. Artinya kita harus impor. Ya. 4,5 juta ton. Ya, betul. Ya. Jadi Indonesia ini masih impor kentang. Ya. Masih jauh kita dari cerita kemandirian pangan. Ya, betul. Kedaulatan pangan. Baik. Salah satu kendala utama kita itu di Indonesia ini adalah benih kentang. Betul. Benih kentang. Benih. Sumatera Barat penghasil kentang juga. Ya. Walaupun tidak luas. Ya. Luas tanam kita atau luas panen kita per tahun itu sekitar 2.200 hektar per tahun. Betul. Berarti kebutuhan benih kita sekitar Tiga koman lah itu. Sekitar 3.000 ton. 3.000 atau 4.000 ton lah itu. Ya. 3.000 sampai 4.000 ton. Ya, kebutuhan benih kita sekitar 3.000 ton lah per tahun. Betul. Setahu saya di Sumbar ini, kalau kondisi sekarang ini, kita hampir impor semua. Ya, Bukan impor, benih kita datang dari luar. Dari luar. Dari Pengalengan. Terutama dari Pangalengan dan dataran tinggi Dieng. Ya. Dan kita sebetulnya berpotensi untuk menghasilkan. Betul Pak Joni. Ya, karena saya ingat saya, menjelang saya pensiun dulu kita sudah siapkan di BBI dalam panjang. Ya. Banyak screen house. Ya. Kita siapkan juga laboratorium kultur jaringan. Ya. Itu tinggal operasi itu. Ya. Dan sekarang ada teknologi baru. Ya. Membuat benih peneliti, Ya. benih induknya ini yang dipanen dari udara. Betul Pak. Tanamnya di udara. Betul. Berarti benih ini betul-betul clean dari penyakit ini. Ya. Clean, bersih dia. Sip. Karena kendala utama benih kentang juga penyakit. Ya, degeneratif Ya, penyakitnya. penyakit. Ya. Makanya produksinya lebih rendah. Ya. Nah, dengan aeroponik ini kabarnya produksinya lebih tinggi. Ya. Dengan aeroponik ini jumlah konol yang dihasilkan lebih banyak. Ya, betul Pak. Betul. Alhamdulillah, Pak Dedet ini sudah menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk masyarakat tani Sumatera Barat. Ya, kedepannya kita tentu tidak ingin impor. Ya. Betul Pak. Seingat saya Pak Dedet sudah bergerak 2 tahun terakhir ini. Ya, dari 2019 Pak. Ya, 4 tapi tahun terakhir, ya. yang bergerak di tingkat implementasi 2 tahun terakhir. Ya. Saya dengar kabar sudah bekerjasama dengan Nagari. Ya, di Nagari. Nagari Penompo. Yang di Nagari Sungai Pua Pak. Daerah Sungai Pua. Ya. Membuat benih-benih kentang. Kentang genol Sistem aeroponik. Sistem aeroponik. Sudah kerjasama dengan Pemda, Dinas Pertanian. Pertanian Di BBI. BBI Alan Panjang. Alam Panjang. Kemudian memanfaatkan beberapa dana pokir, anggota dewan. Anggota dewan Ya. di Jorong Usa gitu Pak. Di Jorong Usa ada, mana lagi yang akan ini? Hasil penelitian kemarin di Jorong Galagah. Jorong Galagah. Di Cingfan kemarin. Ya.
Kemudian yang di Batu Bajanjang betul. next di Tahun ini? Tahun ini Oh, tahun ini. 2024 ini. Nah, berarti kan sudah mulai bergerak ini. sudah boleh, insyaallah. Satu unit kita yang ada sekarang, satu unit aeroponik pembibitan ini luasnya 10 kali 10 ya. 10 kali 10 kalau khusus aeroponik Iya. ya. 10 kali 10 itu menghasilkan genol, kenolnya, bijinya. Ya, lebih kurang 10.000 genol, Pak. 10.000 genol. 10.000 genol. 10.000 genol ini harus diperbanyak dulu. Untuk menjadi G1. G1 menjadi G2. Menjadi G2. Berarti G2-nya kali 5, 10.000 kali 5, 50.000 kali 5, 250.000 G2. 250.000 G2. Ya. Itu baru tahap benih penelitinya. Benih peneliti. Ya. Ya. Kemudian untuk memperbanyak benih kentang, idealnya kan di penangkar. Ya, betul. Penangkar di petani yang banyak ini. Ya. Satu penangkar katakan 10 hektar. Ya. 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 Betul. Berarti tinggal hitung aja berapa kebutuhan penangkarnya. Oke, ya. Ya. Nah. Kalau sekarang Pak Dedet baru punya 4. bimbingan lah istilahnya itu ya. Yang dibimbing kerjasama teknologi Ya. baru 4 titik. Baru 4 titik, Pak. 4 kali 10 kali 10. Ya. Kan itu artinya. Ya, betul. Ya. Tadi saya coba menghitung kebutuhan bibit sumbar ini dengan ada 4 unit itu, benih nanti diteruskan oleh penangkar. Ya. Penangkarannya menghasilkan G3, menghasilkan G4. G4. Ya. G4 baru dilepas ke petani. Petani. Itu kalau itu jadi, dilakukan dengan baik semua, dilakukan dengan baik ini, Ya. itu baru memenuhi kebutuhan bibit kita Sumatera Barat, benih kentang kita sepertiganya. Sepertiga, Bro. Sepertiga dari Kebutuhan 2.200 hektar lah 2.000 ya, ya, per tahun. per tahun. Ya. Baru sepertiga. Ya. Artinya kalau ingin mandiri benih kita, ini perlu kita gerakkan terus. Hah? Baik. Silahkan berkomunikasi dengan kawan-kawan di Pemda, Ya. dengan kawan-kawan anggota dewan dan Ya. segala macam. Ya. Atau orang kaya pun boleh ini. Nah, itu kira Pak Dedet yang bagus itu hitungan nih. Ya. Betul. Kemudian yang aeroponik ini apa ini? Ini kan kita tidak banyak orang yang tahu. Masa kentang ditanam di udara? Ya. Memang bukan di tanah toh? Ya, di udara, Pak. Di udara. Di udara. Nanti kentang itu hasilnya panennya di udara. Di udara. Ya. Ini kan hebat ini. Tolonglah jelaskan Pak Dedet apa itu. Ya, kentang tanam di udara. Nah, ini tidak banyak orang yang tahu ini. Baik, terima kasih Pak Joni atas kesempatannya ya. Nah, kita kalau berbicara apa Pak tentang industri benih kentang itu tentu kita berbicara yang namanya ketersediaan benih kentang. Nah, alhamdulillah kita di salah satu desa binaan kita Pak, kita coba sudah mulai merekonstruksi bagaimana tentang industri benih kentang itu dilakukan. Nah, dan mulai penanaman dari stek, penanaman dia langsung di konvensional, langsung dia nanti di sistem aeroponiknya. Nah ini kan kita lihat di smart farming otomatis ini kan semua sistem itu dikelola oleh teknologi yang semua kebutuhan kentang itu dilakukan oleh berdasarkan kemampuan secara teknologinya. Dan ini bisa dilihat Pak, hasilnya itu penanamannya itu di udara menggunakan beberapa instalasi pendukung seperti bajaringan dan lain-lainnya. Dan semua itu dikelola oleh sistem berbasis IoT atau Internet of Things-nya. Oleh karena itu di sistem ini Pak Joni bisa dilihat di beberapa video ini semuanya itu dikelola berdasarkan apa kebutuhan-kebutuhan benih kentang itu sendiri, baik itu secara sistem IT-nya maupun secara sistem teknologinya. Nah, ini hasilnya lebih kurang di kentang udara itu bisa menghasilkan 50 genol. Kalau kita tanam di tanah itu hasilnya cuma 5 genol saja. Nah, ini bisa dilihat Pak, kebutuhannya kentangnya itu nanamnya di udara begitu Pak Joni. Dan kita melihat hasil-hasil ini semuanya tidak menjadi sebuah masukan bagi kita bahwa penanaman kentang secara kuantiti itu lebih menghasilkan di tingkat teknologi daripada kita menanam secara konvensional. Nah, itu yang menjadi dasar kita Pak untuk membangun penangkaran benih kentang secara teknologi. Nah,
Beda teknologi kita dengan teknologi sebelumnya Pak, itu adalah teknologi yang kalau dipakai di Pulau Jawa itu dia masih menggunakan sistem timer biasa, artinya sekali berapa jam dia hidup. Nah, namun di teknologi kita hari ini, kita mencoba sistemnya by artificial intelligence, artinya ada kebutuhan-kebutuhan yang tertentu yang harus diserap oleh kentang itu sendiri, baik itu secara presisi pertaniannya maupun secara smart farmingnya. Nah, itu yang menjadi dasar bagi kita Pak Joni. Harapan-harapan kita bahwa penggunaan teknologi ini itu menjadi dasar terbaru kita untuk membangun pertanian kita di Sumatera Barat, khususnya benih kentang. Nah, target kita memang itu, Sumatera Barat memiliki dasar-dasar kita, atau memiliki harapan ke depannya Sumatera Barat akan menjadi penangkar benih kentang secara luas di Indonesia. Nah, salah satu yang paling mendasar itu Pak, sistem aeroponik ini di Pulau Sumatera baru kita melakukannya Pak Joni, dan sudah 4 yang sudah kita coba, dan alhamdulillah hari ini tahun ini juga ada dana yang akan diberikan juga oleh APBN untuk membangun penangkar benih kentang di Kabupaten Solok juga. Mungkin begitu Pak Joni yang bisa saya berikan. Nah, dari konsep aeroponik ini Pak Joni, kita melihat bahwa sistem yang dilakukan itu adalah berdasarkan kebutuhan yang diasumsikan oleh kebutuhan kentang itu sendiri. Nah, di sini kita melihat sebelum dia menjadi aeroponik, tentu kita beli dulu pelanlet Pak, yang kemarin kami beli semuanya dari Bogor. Nah, langsung nanti kita tanam di media yang telah kita siapkan, dan media yang telah kita siapkan itu didasarkan pada kebutuhan kita menggunakan kokopit dan arang sekam dan lain-lain gitu. Nah, setelah itu kita tanam langsung ke aeroponik. Nah, kita tanam dengan ke sistem aeroponik yang semuanya itu sudah kita desain bentuk kemampuan secara teknologinya. Nah, dia dilakukan semacam penyiraman-penyiraman yang nantinya penyiraman itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sistem aeroponiknya itu sendiri. Nah, ini sudah mulai keluar umbinya Pak, dan itu yang akan menghasilkan nanti umbinya semakin panjang, dan nanti akarnya juga akan semakin panjang juga, dan buahnya juga akan semakin banyak. Nah, rata-rata di sini Pak itu menghasilkan lebih kurang 30 sampai 50 benih genol. Jika kita bandingkan dengan yang di tanah itu bisa menghasilkan lebih kurang 5 sampai 7 benih genol. Nah, ini bisa dilihat dari beberapa yang kita coba dalam 2 tahun terakhir ini Pak. Itu bagaimana hasilnya itu sangat bagus, dan dia semuanya ditutupi oleh sensor-sensor yang ada di dalamnya. Dan dia penyakitnya itu bisa dikatakan 99% itu tidak ada Pak. Dia sangat bagus, sudah dicoba hasilnya, dan inilah bentuk-bentuk hasilnya Pak setelah dia panen gitu. Nah, dia bisa menghasilkan benih kentang itu secara sistematis dan mampu untuk mencapai 50 hasilnya per pohon itu sendiri. Nah, hasilnya beda-beda Pak, ada yang bentuk genolnya panjang, ada yang seperti bentuk lengkuas, dan itu semuanya terdata atau nampak hasilnya waktu kita melakukan panen genolnya Pak. Dan panen kita kemarin di Jorong Usak telah mencapai 12.500 benih genol yang ada di desa binaan kita Pak. Mungkin itu Pak yang tentang desa binaan yang telah kita coba 2 tahun terakhir ini tentang ketersediaan benih kentang genol di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solok Alahan Panjang. Nah, Pak Dedet, ini dari genol yang kita hasilkan. Ya. Itu ditanam lagi, pada ditanam lagi di tanah lagi toh? Ditanam lagi di tanah Pak Joni. Menghasilkan dia Menghasilkan nanti G1. Langsung Yang jumlahnya kali 5 kali 5 kali 10.000 50.000. 50.000 G1. 50.000. G1. Nah, Kemudian tanam lagi di tanah. ditanam lagi di tanah. Kalau tanam untuk G1 kan dalam greenhouse ini. Dalam greenhouse ya. Jadi mendapat genol dalam greenhouse. Ya, betul. Kemudian pindah nanam G1 ke lahan terbuka yang di tanah. Di tanah. Tapi tetap dalam greenhouse. Kemudian G1 G1. G1. Ya. G1 baru ditanam di luar. Ya, betul. Tapi tetap juga dalam pengawasan toh. Dalam pengawasan Nah, Pak Joni, ya. G2 inilah yang dilepas ke penangkar. Ya. Hasilnya G3. Ya. Tanam lagi oleh penangkar G4. G4. Itu yang dilepas kepada petani semua. Ya, Kan gitu kira. Betul, Pak. Aha. Baiklah Pak Dedet, mungkin ada himbauan atau closing statement Ya. ke kawan-kawan, silakan. Baik Pak Joni,
kita berharap Pak Joni, Sumatera Barat itu di tahun 2024 atau 2025 ini Pak Joni itu bisa sebagai provinsi atau nagari yang menghasilkan mandiri di benih kentang Pak. Nah, target Provinsi mandiri benih. ya, provinsi mandiri benih ya, Kentang. provinsi mandiri benih kentang. Ah. Karena kita, saya ingat dulu waktu Pak Joni bilang ada jambore kentang di Alahan Panjang, yaitu Pak Joni di tahun 2008 nggak salah itu ya, 2008. Nah, itu kita Itu saya masih aktif. masih aktif dan itu kita targetkan semoga suatu saat dengan temuan teknologi ini, dengan temuannya beberapa cara-cara terbaru dalam benih kentang itu kita bisa menjadikan Sumatera Barat sebagai mandiri benih kentang. Nah, alhamdulillah hari ini Pak Joni kita didukung oleh Pemda. Nah, Ya. kita juga didukung oleh ya Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura juga didukung. Dari dana-dana penelitian pun kita juga didukung semuanya Pak. Ya. Jadi memang target kita di Pulau Sumatera adalah penghasil benih kentang gen 0 Pak. Itu yang target kita Pak. Kalau perlu Sumatera Utara kita supply. Kita yang supply Pak. Jambi Kalau kita yang supply, Pak. kalau Kerinci jelas kita supply. Ya, Hah? karena dia secara logistiknya itu kan lebih dekat antara Sumatera Barat ke Jambi atau Sumatera Tentu Barat. kalau kita punya sudah berlebih. Iya, betul. Nah, kita berlebih. Ya. Artinya mimpi kita gini Pak Joni, mimpi kita adalah bagaimana suatu saat kita di Sumatera Barat, petani kita tidak lagi kekurangan benih kentang Pak. Ya. Itu harapan kita Pak. Dan kita memiliki ketersediaan benih kentang yang cukup dan kita bisa menghasilkan provinsi produsen benih kentang secara nasional Pak. Itu Ya. target kita Pak Joni. Baiklah. Pak Dede, terima kasih kawan-kawan Sama-sama, Pak semua. Sumbar menjadi provinsi mandiri benih kentang. Dan tentu kita sebagai penghasil benih, Ya, betul Pak. salah satu penghasil benih kentang di Di Indonesia. Indonesia Pak. Ini Ya. visi kita. Visi kita Ya, bersama Pak. mudah-mudahan semua yang mendengar Dan itu hari harus ini, kerjasama kolaborasi kita Pak. Oh, antara ya. perguruan tinggi, antara Ini harus Pemda. kerjasamain. Kita harus kerjasama. penangkarnya petani, Ya. itu tuh. Ada peneliti, ada balai benih di Balai sini, benih, ya. Ada ahlinya. Kita kolaborasi Ya. bersama Pak untuk Sumatera Barat Ya. ini. Nah, Baiklah semua kawan-kawan yang mendengar, mohon dikomunikasikan ini semua ya. dan kolaborasi kerjasama kita semua pihak, para pihak sangat dibutuhkan dalam mewujudkan mimpi besar tadi, Sumbar mandiri benih Benih kentang. kentang. Ya, amin, amin. Terima kasih. Sama-sama, Pak Assalamualaikum Joni. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dede. Sama-sama Pak Joni. Sehat selalu. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.